Bayangin, daun teh yang biasanya cuma jadi teman nyeruput di pagi hari, sekarang jadi rebutan dunia. Bukan cuma jadi minuman santai, sekarang teh dari Indonesia naik kasta, jadi produk premium yang disajikan di hotel-hotel bintang 5 dunia. Dan yang paling gila, harganya naik sampai 300%. Korea Selatan, sampai nggak percaya, nggak nyangka pesaing senyap mereka datang dari negeri tropis yang dulunya cuma dianggap penghasil teh biasa. Indonesia, yang dikenal dengan kopi Torajanya, ternyata punya kartu as lain. Teh premium dari dataran tinggi Jawa Barat dan Sumatera. Dalam 2 tahun terakhir, permintaan global buat teh organik dan teh dengan cita rasa kuat melonjak drastis. Negara seperti Jerman, Jepang, bahkan Amerika mulai lirik teh dari Indonesia karena profil rasanya yang khas. Earthy, floral, dan sedikit pedas. Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, ekspor teh Indonesia naik lebih dari 300% sejak awal tahun lalu. Nilainya tembus angka 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Semua gara-gara satu hal, branding. Para petani lokal sekarang udah paham pentingnya kualitas, packaging, dan storytelling. Kami pikir kami unggul di segalanya. Ternyata, Indonesia punya rahasia tersembunyi di balik perkebunannya. Komentar pakar teh Korea Selatan dalam forum dagang internasional. Teh selama ini udah jadi kebanggaan negara-negara Asia Timur. Jepang punya matcha, Korea punya teh hijau fermentasi. Tapi begitu pasar Eropa dan Amerika mulai demen teh dengan cita rasa eksotis, Indonesia langsung ngegas. Mereka bukan cuma kalah cepat, tapi juga kalah strategi. Indonesia nggak ngadu soal volume, tapi kualitas dan kisah di balik daun-daunnya. Disinilah konflik mulai kelihatan. Beberapa importir teh dari Jepang protes ke Asosiasi Perdagangan karena pasar Eropa mulai prefer teh dari Jawa Barat. Bahkan, beberapa perusahaan teh premium Jepang mulai coba jiplak gaya fermentasi Indonesia yang dikenal dengan istilah dry sun aging, metode pengeringan alami yang ngandelin sinar matahari tropis. Tapi ya gitu, rasanya tetap beda. Dulu, petani teh di Garut, Wonosobo, atau Solok cuma dapat Rp100.000 per minggu. Sekarang, ada yang dapat sampai 5 juta rupiah per panen. Itu baru dari 1 hektar. Gila nggak? Semua karena sistem baru, koperasi petani teh premium, kerjasama langsung sama eksportir, dan pendampingan dari anak-anak muda lokal yang ngerti branding digital. Cerita kayak gini sering nggak kedengeran. Padahal, ini loh contoh sukses ketika teknologi, kreativitas, dan akar budaya lokalnya tuh. Indonesia nggak butuh jadi Silicon Valley buat bikin kejutan global. Cukup percaya sama kekayaan alam sendiri, dikemas dengan gaya. Nah, ini yang bikin dunia makin terpana. Salah satu produk teh paling nyentrik yang baru-baru ini viral adalah teh hitam dengan aroma fermentasi durian. Diseduh hangat, aromanya ngegas banget, tapi rasanya surprisingly smooth. Eropa sih awalnya ilfeel, tapi setelah dicoba, malah jadi favorit baru di beberapa restoran vegan di Jerman dan Prancis. Uniknya, teh ini cuma bisa diproduksi di dataran tinggi, yang udaranya lembab tapi banyak sinar matahari. Cuma Indonesia yang punya kondisi itu. Jadi jangan heran kalau ada petani teh di Sumedang yang sekarang jadi narasumber internasional soal metode fermentasi. Sebenarnya, teh Indonesia udah bagus dari dulu. Tapi dulu mental dagangnya masih model lama. Asal laku, asal ekspor. Sekarang beda. Ada generasi baru. Petani muda, barista teh, sampai startup lokal yang ngulik produk teh kayak ngulik wine. Mereka cerita soal tanah, cuaca, dan filosofi panen. Dan itu bikin teh kita punya soul. Disinilah letak kejutan besar. Dunia teh internasional terbiasa dengan standarisasi rasa. Indonesia datang bawa cerita dan keberanian buat beda. Contohnya, teh dari lereng Gunung Kerinci dikasih nama Kabut Pertama karena dipanen waktu embun pagi masih nempel di pucuk daun. Cuman Indonesia yang bisa gitu. Bayangin, negara sebesar Indonesia dengan kekayaan alam segila ini masih sering dikerdilkan dalam peta perdagangan dunia. Tapi sekarang, lewat teh, kita nunjukin bahwa kita bisa menang asal kita main dengan gaya sendiri. Jangan tunggu dunia yang mengakui duluan. Kadang kita perlu bikin dunia terpaksa ngakuin lewat kualitas dan kerja keras kita. Dan teh adalah salah satu jalannya. Dan ternyata, dunia teh bukan cuma soal rasa,
Ini soal politik dagang, perebutan pengaruh, dan pertarungan branding yang licin kayak daun teh basah. Waktu Indonesia mulai tampil sebagai penantang baru di pasar teh premium global, reaksi negara-negara besar langsung kelihatan. Amerika, misalnya, mulai pasang badan lewat negosiasi dagang bilateral. Mereka ngelobi supaya tarif masuk untuk teh dari Asia diturunin, dengan catatan harus ikut standar pengemasan dan sertifikasi gaya mereka. Tapi Indonesia nggak mau tunduk mentah-mentah. Pemerintah justru ngeluarin kebijakan pendukung buat brand teh lokal yang pakai identiti lokal dan metode organik asli. Di sisi lain, perusahaan multinasional teh berbasis di Eropa juga mulai merasa panas. Mereka yang biasanya ngontrol pasokan teh dari Kenya dan India, sekarang harus bersaing sama eksportir-eksportir kecil dari Indonesia yang muncul dengan cerita unik dan metode tradisional yang nggak bisa ditiru begitu saja. Salah satu contoh mencengangkan datang dari sebuah desa kecil di Cianjur bernama Pasirwangi. Dulu nggak ada yang tahu nama itu, bahkan warga luar Cianjur pun jarang dengar. Tapi sekarang, teh dari sana disajikan di salah satu kafe paling mahal di Paris dengan label Thé de Nuages Tropicaux, alias teh awan tropis. Pemilik perkebunannya, seorang ibu rumah tangga yang dulu cuma punya 2 hektar tanah warisan, sekarang punya koperasi teh organik dengan 30 keluarga petani. Omzet mereka sekitar 4 miliar rupiah setahun. Semua berawal dari kerja, sama dengan startup ekspor asal Bandung yang ngajarin mereka soal fermentasi alami dan teknik penyimpanan suhu rendah. Cerita kayak gini bukan cuma inspiratif, tapi juga menunjukkan gimana Indonesia punya senjata ekonomi yang selama ini nggak diperhatiin. Kreativitas akar rumput. Yang lebih gila lagi, teh Indonesia sekarang juga mulai dipakai buat soft diplomacy. Dalam beberapa pertemuan bilateral, delegasi Indonesia menyajikan teh khas dari daerah penghasil sebagai welcome drink. Di G20 kemarin, teh dari Sumatera Barat jadi buah bibir karena aromanya yang bikin penasaran. Kayak ada hint buah tropis dan tanah basah pagi hari. Wakil Menteri Luar Negeri bahkan bilang, kalau diplomasi bisa dimulai dari meja teh, maka kita punya peluang besar mengubah citra bangsa jadi lebih berkelas dan natural. Teh udah bukan sekadar minuman. Ini jadi simbol kearifan lokal yang naik level ke panggung global. Sama kayak Korea Selatan bangga dengan kimchi dan Jepang bangga dengan sake. Sekarang Indonesia punya teh yang layak dibanggakan. Bukan cuma di kafe indie atau rumah teh alternatif, teh Indonesia sekarang udah nampang di minibar hotel-hotel mewah di Singapura, Qatar, sampai Dubai. Bahkan, jaringan hotel internasional yang punya cabang di lebih dari 100 negara udah resmi kontrak sama salah satu produsen teh organik asal Malang buat suplai signature blend mereka. Nama produk itu? Teh Purnama. Rasanya lembut tapi strong, aromanya kayak campuran melati dan kayu manis. Dulu teh ini cuma diseduh nenek-nenek buat ngobrol di sore hari. Sekarang, disajikan barengan kue tart, harga Rp500.000 di lounge eksklusif. Ini bukti konkret kalau warisan budaya lokal bisa naik kelas asal dikemas dengan benar. Branding yang bercerita, kemasan yang estetik, dan tentu kualitas rasa yang konsisten bikin Indonesia nggak kalah sama India, Sri Lanka, atau Jepang di ranah teh dunia. Selama bertahun-tahun, teh cuma dianggap penghasil devisa kelas 2. Fokus negara terlalu dominan ke sawit, batu bara, atau nikel. Tapi sekarang, teh kembali jadi sorotan. Bahkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal udah nambahin kategori industri teh organik dan herbal sebagai prioritas investasi hijau. Kebun-kebun teh di lereng Gunung Halimun, Merapi, dan Bukit Barisan mulai dipetakan ulang, dikasih pelatihan fermentasi, dan bahkan didatangkan ahli agronomi dari Selandia Baru. Pemerintah juga menggandeng anak-anak muda lulusan IPB dan UGM buat jadi penyuluh digital yang bantu petani teh go online. Gila ya, ini bukan mimpi. Ini realita yang udah kejadian sekarang-sekarang ini. Tapi sukses Indonesia nggak lepas dari serangan. Beberapa media asing mulai ngeluarin informasi miring soal teh Indonesia. Katanya, kandungan kafeinnya tinggi dan bisa ganggu tidur. Tapi ini langsung dibantah sama pakar teh herbal dari University of Melbourne, yang bilang bahwa teh Indonesia justru punya kadar kafein moderat dan cocok buat relaksasi. Bahkan, dia bilang, teh Indonesia bisa jadi alternatif sehat buat pecinta kopi yang pengen lebih tenang.
Serangan kayak gini nunjukin bahwa persaingan global itu keras dan penuh akal-akalan. Tapi di tengah semua itu, Indonesia tetap melaju. Karena fondasinya bukan cuma soal komoditas, tapi identitas. Uniknya, teh Indonesia nggak cuma booming di pasar luar negeri. Di dalam negeri, tren minum teh juga lagi naik. Anak-anak muda mulai bikin konten TikTok tentang Tea Tasting Challenge, review teh dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan ada komunitas teh dan taro, ngopi sambil baca kartu dan minum teh rempah. Dan brand lokal mulai jual teh dengan nama-nama nyentrik. Teh Mantan, rasa pahit. Teh Gabut, rasa mint dan lavender, dan teh healing, rasa rempah Nusantara. Ini semua bikin teh makin relevan di kalangan Gen Z dan milenial. Yang lebih keren, banyak dari brand ini yang nyambungin pembelian dengan misi sosial. Beli satu kemasan, bantu satu petani. Jadi bukan cuma enak, tapi juga bermakna. Lihat gimana teh, yang dulu cuma dianggap teman ngobrol, sekarang berubah jadi senjata ekonomi, simbol budaya, bahkan alat diplomasi. Negara-negara besar mulai panik, petani lokal mulai bersinar, dan kita semua harusnya mulai sadar. Jangan lagi kita nyinyirin produk lokal. Jangan minder kalau bukan teknologi tinggi. Kadang, kekuatan kita justru ada di hal-hal sederhana yang dibungkus dengan rasa bangga dan keberanian buat tampil beda. Sekarang giliran lo yang mikir. Kalau teh aja bisa bikin Korea Selatan geleng-geleng kepala, produk Indonesia apalagi yang bakal jadi kejutan selanjutnya? Jangan lupa klik tombol suka, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan bagiin video ini ke temen lo yang masih ngira Indonesia cuman jago ekspor TKI.